Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Max Motovlog. Puasa sudah hampir selesai, tersisa beberapa hari lagi sampai kita lebaran. Dari minggu lalu sudah ada yang pada mudik belum? Kali ini saya mau bahas soal mudik. Jadi mudik di saat lebaran ya. Iya. Saya juga mudik, tapi nanti pas setelah sholat Id baru saya mudik. Jadi saya lebarannya di Makassar, tapi nanti pas setelah sholat Id langsung gas ke Sopeng. Tapi kita cukup cukup berduka karena ada beberapa pemudik yang harus tewas di perjalanan menuju pulang kampungnya. Ya, karena mungkin kurang memperhatikan kendaraannya sebelum berangkat mudik, atau ya banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan pada saat mudik. Sekarang saya mau mencoba memberikan beberapa tips ya yang enteng-enteng lah bagi kalian yang mungkin mau mudik tahun ini. Kebanyakan sih ya pasti mau mudik ya. Jadi kita mulai saja, oke? Oh ya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi subscriber lama, terima kasih sampai saat ini terus mendukung dan terus menyaksikan video-video Max Motovlog. Oke, kita mulai videonya. Tipsnya. Karena saya akan memberikan tips, saya akan memberikan tips seputar mudik dengan motor. Tapi yang naik mobil juga enggak apa-apa deh nonton. Kalau yang mudik naik mobil juga enggak apa-apa deh nonton. Turut meramaikan. Nah, jadi tips yang pertama, pastikan kesiapan kendaraan kalian dan diri kalian sendiri. Nah, biasanya pada pemudik yang banyak yang kurang perhatikan ini sebenarnya. Jadi full cek di bengkel resmi kendaraan kalian. Kondisi tubuh kalian juga harus dipastikan bahwa kalian sehat. Jangan sampai terjadi apa-apa di diri kalian sendiri dan kendaraan kalian sendiri. Pastikan kaca spion kanan terpasang, lampu rem berfungsi, kaki-kaki kendaraan sehat semuanya, sok depan tidak kebalik ya. Kalau yang kebalik ya nggak apa-apa lah, itu sok mahal kayaknya itu. Oke, tips yang kedua, kalian tentu saja harus mempersiapkan surat-surat kendaraan kalian. Tanpa surat-surat kendaraan kalian, mungkin kalian akan mudik dengan mobil umum, pesawat, kapal. Ya, pokoknya lengkap deh surat-surat semua. Mulai dari STNK, BPKB, SIM. BPKB enggak usah deh. Taruh saja di rumah deh. Nanti kalau hilang bisa jadi lebih ruwet masalahnya, Pak. Tips yang ketiga, kalau kalian mau membawa barang yang lumayan banyak, jangan lupa kalian list satu-satu. Kalau perlu kalian pisah mana yang paling penting, mana yang penting, tidak terlalu penting, dan pokoknya di list begitu deh. Mulai yang paling penting begitulah. Karena takutnya nanti kendaraan kalian itu overload. Kalau kalian bawa bajunya kebanyakan ya, jadi beberapa hari sebelum mudik ya list memang ya apa yang mau dibawa. Oke, tips ke berapa ya? Sekarang keempat ya. Tips yang keempat, usahakan kalau kalian mau
mudik pakai motor, jangan lupa pakai jaket yang bisa memecah angin ya. Kali-kali yang lebih jauh daripada 60 km itu perjalanannya dapat malam. Nah itu kan dingin, pakailah jaket yang tebal, yang anti angin, supaya kalian tetap fit pada saat tiba di kampung halaman dan japa-japa sama keluarga. Iya. Oke, kayaknya itu tips yang keempat. Sekarang tips yang kelima ya. Yang kelima, sekarang kalian jangan lupa bawa spare part cadangan. Seperti kalau yang bawa motor itu jangan lupa bawa tali kopling cadangan, tali gas cadangan, sekring cadangan, lampu cadangan, siapa tahu lampunya putus tengah jalan. Kunci-kuncinya deh jangan lupa. Nanti kalau sudah bawa part-part cadangan tapi tidak bawa kunci-kunci, ya buat apa? Bengkel tutup kalau lebaran. Iya. Ada lebaran kan semua. Jadi mending bawa part cadangan. Nah, itu deh tips kelima. Sekarang tips yang keenam. Tips yang keenam, jangan lupa bawa uang cash. Karena sekarang itu kan rata-rata serba online, serba pakai kartu-kartu. Saya sekarang dompetku saja ada 7 kartu. Kebanyakan kartu, kekurangan uang. Nah, kalian yang mau mudik jangan lupa bawa cash. Siapa tahu tidak diminta-minta di tengah jalan kehabisan bensin atau apa, kan butuh dana cash. Jadi usahakan bawa cash. Tips ketujuh, kalau kalian tahu tips ketujuhnya apa, jangan lupa bisa kalian share di bawah. Kalau kalian tahu tips ketujuh buat teman-teman kita yang lagi mau mudik, silakan tambahkan tips ketujuh di bawah ini. Kayaknya segitu dulu deh tipsku deh, karena saya juga tidak tahu mau tips apa lah yang ke-8. Oh ya, sekedar tambahan, beberapa wilayah di Indonesia sekarang itu sudah ada yang bisa paket kirim-kirim motor. Kalian bisa cari tahu info paket-paketan kirim motor, biasanya sih ada. Nanti biar kalian pulang dari kampung pakai motor deh ke kota. Tapi tetap hati-hati ya. Oh ya, di Sulawesi Selatan sekarang kan juga ada kereta api. Tapi kalau tidak salah itu baru dari jalurnya, baru dari daerah Baru sampai Parepare. Itu berapa kilo, Cok? Lumayan. Kalau naik kereta api kan paling bayar berapa. Saya rasa tips mudiknya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada di antara kalian yang mau menambahkan tips buat mudik, jangan malu-malu buat share di bawah, oke? Saya kayaknya saya mau singgah beli takjil dulu kayaknya untuk di rumah. Oke, akhir kata Max Motovlog pamit. Tetap hati-hati di jalan dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Dadah.